Put these on like this. You got them in? What? Vitamins? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari final project aplikasi dari kelompok 1 yang berjudul aplikasi restoran. Kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Nah, kami membuat sebuah aplikasi restoran yang terdiri dari 4 form. Yang pertama adalah form login, form home, menu, dan form order. Nah, tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk menunjang aktivitas pada restoran sehingga pelayanan lebih maksimal untuk order menu dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sebenarnya akan dijelaskan oleh Reza. Nah, jadi di sini tuh di From Login kita membuat restoran khas Prancis. Jadi ikon menaranya ada menara Eiffel. Nah, nama restorannya itu yang terkenal di Prancis, Astera Francescana. Nah, di sini ada tool username dan password. Dan ada 2 text box, yaitu button login dan button back. Oke, next. Nah, di database from login kita menggunakan library sistem data SQL client. Dan di bagian button 1 untuk tombol back akan otomatis keluar atau berhenti. Siap, lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah itu ada bagian button, ada coding yang untuk menggabungkan data-data menggunakan SQL connector. Nah, SQL adapter itu digunakan untuk memilih database atau menu login dan username, dan menggunakan text box untuk usernya. Nah, field DC itu kita ngisi data tabelnya. Jika semua data udah terisi, kita akan dialihkan ke from home-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Herdin. Baiklah, Herdin. Saya akan menjelaskan form kedua, itu form home. Di situ ada 4 toolbox. Yang pertama toolbox cek menu, yang kedua logout, yang ketiga secret button 1, yang keempat secret button 2, dan ada 2 menu slide ya. Panel slide ya. Nah, panel slide. Jadi karena kita menggunakan panel slide, kita deklarasikan dulu, yaitu integer PW dan bool-headed. Bool-headed itu gunanya untuk fitur show and hide. Nah, PW itu sama dengan spanel. Spanel itu nama panel slide. Hidden false. Jadi pas pertama kita buka formnya itu dia diam gitu. Selanjutnya yang ini untuk button cek menu. Nah, selanjutnya tuh enggak ya, tadi atas tuh ada kan button yang satu lagi tuh. Ini buttonnya ya, ini. Ya, button untuk kembali Oke. ke menu login yang ini. Siap, ini button terakhir. Nah, yang ini pakai if else. Jadi if itu
if hided button itu sama dengan hide dan else-nya sama dengan show. Nanti dikasih timer. Jika if hided-nya itu sama dengan spanner width itu plus 15. Udah. Nah, udah. Selanjutnya Siska ke from menu ya. Siska, Ya, pertama aku tampilkan database-nya ya. ini jadi database dari from menu. Di sini ada nama makanan. Yang pertama itu Ratatouille. ratatouille. Harganya itu 250.000. Terus yang kedua itu Coffee de Canales 200.000. Yang ketiga itu Sophie and Loginon 150.000. Yang ketiga itu keempat Big Bourguignon Dipercepat yang aja sih. harganya 175.000. Nggak usah semua disebutin. Terus Dipercepat. Repeat yang harganya 100.000. Beverage-nya itu yang ratatouille citron frites 50.000. Ini minuman ya. Dan yang Confit de Canales beverage Royal 25.000. Terus yang Shopee lagi Cookmac 75.000. Yang pasti itu 250.000. Benedictine 250.000. 200.000. Ya. Terus yang ini di sini ada icon order, maksudnya button bag. Nah, terus ada button order. Terus data grid view. Terus ada label. Terus ada panel slide yang terus yang feature box yang kecil-kecil untuk menempatkan gambar. Oke, baiklah teman-teman semua, sedikit ini ya. Dari pertama tadi kan dari form login, form form dan form menu menggunakan masing-masing satu database ya. Untuk form login, database-nya ada 2 user. Terus untuk database menu tadi yang sudah dijelaskan oleh Siska, ada beberapa menu, makanan dan minuman. Terus untuk ini sudah dijelaskan oleh Reza tadi ya, form login seperti ini untuk koneksi. Terus ini jika kita salah memasukkan password maka akan tampil pesan seperti ini sama icon error ya. Untuk form home desainnya seperti ini, sudah dijelaskan oleh Herdin tadi. Terus ke form menu. Di form menu ini sama juga seperti form home menggunakan 2 panel slide. Ada beberapa button, kita langsung saja ke codingannya. Di sini karena dihubungkan ke database, kita harus memasang library using system.data.sql client ya. Terus sama juga tadi seperti di form home, kita deklarasikan dulu dengan tipe data integer PW. PW itu sama dengan nama panelnya. Di sini saya beri nama panel yang pertama itu S panel 2, width itu lebarnya, terus ini bold, ada hidden, ini untuk fungsi tombol hide sama show-nya. Terus ini untuk koneksi ke database-nya, ini data source-nya, connection string-nya ini namanya di sini. Terus yang ini
koneksi open untuk terhubung ke database, SQL Data Adapter. Di sini kita memilih table yang ingin kita pilih. Saya memilih nama tabelnya menus. Terus ini untuk mengisi table di data grid view. Terus ini untuk fungsi button back ya, ini dari menu ke home. Terus ini ada ini untuk fungsi tombol hide dan show. Jadi jika ini if pada saat tombol pertama itu dia akan tampil hide. Dia maksudnya nggak menutup, dia akan terbuka dengan posisi seperti ini. Mana menurut? Seperti ini. Dia tidak tertutup ke sini ya, tapi seperti ini. Terus else buttonnya itu untuk tombol show. Di sini saya menggunakan juga timer menu ya. Terus jika tombol hide ini yang pertama-tama ini namanya kan S panel 2, lebarnya sama dengan lebar S panel 2 ini plus 15. Jadi lebarnya itu jika kita tekan ya, jika kita tekan tombolnya itu dia akan seperti ini. Jika kita tekan tombol hide dia akan seperti ini. Jika kita tekan nanti tombol show-nya akan seperti ini. Terus if ini lebar S panel 2 itu jika dia lebih dari sama dengan PW. PW itu kan lebar S panel awalnya tuh. Nah, jika dia lebih dari sama dengan maka slide-nya akan terhenti. Kenapa height-nya di sini false? Jika height-nya di sini true, maka dia akan tertutup. Nggak akan terbuka pada saat awal aplikasi dijalankan. Seperti itu, ini juga sama, cuman dia kebalikan dari yang ini. Ini untuk tombol order ya. Yang ini, jika kita klik, kita akan masuk ke menu order. Langsung saja kita masuk ke menu order. Di sini ada beberapa toolbox ya dan label. Ini ada label order, food beverage, price, date, amount, total price, paid, and change. Terus ada beberapa text box. Di sini ada combo box, text box biasa ya. Terus date time. Ini itu text box juga, text box, button ada sekitar 6 button, 7 button di sini, tombol back untuk mencetak pembayaran yang telah kita bayar ya, bill-nya. Terus ada secret button, tombol delete, insert. Langsung saja ke codingannya. Karena di sini kita menggunakan fungsi ini ya untuk mencetak, kita menggunakan library baru using DP printer helper di sini. Terus ini untuk combo box untuk pilihan menu, karena di sini di dalam pilihan menu itu yang pas menu ini menu order saya tidak menggunakan database. Jadi saya bikin fungsi seperti ini, fungsi if else untuk pemilihan menunya. Ada sekitar 10 ya, 5 makanan dan 5 minuman. Terus ini untuk rumus penghitungan ya. Saya menggunakan tipe data double untuk penghitungan. Terus ini price ini untuk harganya berapa nanti. Jadi seketika kita memilih makanan di sini, price-nya akan otomatis muncul ya. Seperti itu harganya. Terus amount ini kita isi secara manual. Berapa banyak, ibaratnya saya mau memesan ratatouille ini. Saya mau berapa? Mau 2, dia akan otomatis terhitung di hasil ini. Jadi ini price rumusnya ini. Bukan rumus double dot parse ini. Ketika kita memilih makanan, seandainya saya memilih ratatouille ini, dia akan terisi di text box 2. Harganya langsung. Amount kita mengisi manual seperti ini juga. Terus ini untuk hasil rumusnya dikali ya. Harga dikali beberapa banyak pesanan yang kita pesan dalam satu pilihan. Seperti itu. Jika berhasil, dia akan muncul di text box 1 di sini. Dia akan muncul di sini. Ketika kita klik tombol ini, dia akan muncul di sini. Seperti itu. Terus di sini sama juga untuk ini, untuk fungsi ini ya, pembayaran. Tadi kan penghitungan harga tuh totalnya. Ini untuk pembayaran kita mengeluarkan uang berapa dan nanti
kembalian uang kita berapa ya. Sama juga, cuman di sini bedanya saya menggunakan fungsi perkalian dan pengurangan ya, seperti itu. Ini untuk tombol kembali ke menu. Terus, nah ini yang terakhir di order ini untuk bagian data grid. Pertama kita deklarasikan dulu integer. Awalnya kan itu barisnya itu terisi kosong. Terus kita add di sini nama data grid view saya 2, barisnya kita tambah. Baris sama dengan data grid view dot baris dot count -2 ya. Terus di sini ini fungsi untuk menambah baris. Jadi seketika kita memasukkan orderan yang telah kita isi di sini semua terisi, pas kita klik tombol insert, maka dia akan otomatis ditambah. Jadi di baris pertama itu ada apa tadi? Ada food and beverage, dia akan mengisi di sini. Price akan terisi di sini dan seterusnya. Seperti itu. Terus di sini ada ini untuk penghapusan ya. Jika data grid view 2 itu kita pilih barisnya itu kan kalau udah terisi otomatis lebih dari 0 ya, maka kita bisa menghapusnya, kita remove nih. Seperti itu. Terus di sini ada untuk mencetak payment receipt ya, pembayaran. Di sini ada di DKV printer nih, di DKV printer kita panggil dulu alamatnya. Terus printer title ini untuk judulnya di atas nama restoran kita apa, seperti itu. Terus ini juga sama, di bawahnya nanti akan muncul tanggal, bulan, sama tahun. Kenapa di sini DD-nya 2? Jika kita tulis DD-nya itu full sampai 4 gini, maka yang muncul akan nama hari. Nama harinya full, ibaratnya hari ini hari Kamis gitu ya, dia akan tertulis Kamis. Tapi jika kita ketikkan 2 seperti ini, dia akan muncul angka saja. Tanggal berapa hari ini bulannya. Kalau full MM itu dia M besar ya, akan muncul nama bulannya, ibaratnya kalau Januari. Tapi kalau kita ketikkan satu saja, dia hanya akan muncul angka saja. Sama juga seperti ini. Cuman bedanya kalau hari itu 2, kalau bulan itu 1 saja. Seperti itu. Terus kalau tahun 4 ya, karena tahun itu kan ada 4 digit angka. Terus lanjut, di sini ada subtitle format flex ya. Ini untuk convert ke tipe data string. Terus di sini ada printer pack number. Kenapa di sini true? Biar di laporan kita itu ada nomor halamannya. Terus di sini ada printer pack number in header ini kenapa false? Jadi kita nggak perlu nomor halaman di atasnya, cukup di bawah saja. Terus di sini printer proportion column ini untuk di sini true untuk mensejajarkan kolom ya. Di sini ada header bagian atas disejajarkan, terus di sini ada spasi, jarak spasi sama dengan 15. Terus yang terakhir ini print, kita memprint data dari data grid view 2 ya, seperti itu. Terus ada tombol yang terakhir. Di bawahnya ini ada tombol terakhir, ini untuk secret button. Jadi kita otomatis akan masuk ke tombol home. Langsung saja kita demo aplikasinya ya. Sesuai dengan database yang tadi telah kita bikin ya. Username-nya kita pakai username playboy, passwordnya playboy word ya. Kita klik tombol login. Oh salah, passwordnya salah. Kalau salah akan muncul tampilan seperti itu. Jika benar, dia akan langsung masuk seperti ini. Fungsinya hide and show itu seperti ini ya. Nih. Dia sama keluar masuknya karena kita deklarasikan tadi plus dan minusnya 15 ya. Seperti ini. Terus jika kita klik tombol cek menu,
akan tampil seperti ini. Dan ini untuk di data grid view-nya pakai database ya, berapa menu dan harganya. Ini untuk foto dari menunya. Jika kita klik tombol order, akan masuk ke form terakhir. Ibaratkan saya memesan ratatouille, nih dia otomatis muncul harganya 250.000. Saya order di tanggal segini ya, tanggal 10 Januari 2021. Saya ingin ratatouille itu ada jumlahnya 2, maka kita hitung di sini. Otomatis kan 250.000 dikali 2 nih. Ini harganya akan muncul 500.000. Terus uang yang akan saya bayarkan otomatis harus lebih dong. Saya masukkan 600.000 aja ya. 3, 4, 5, oke. Di sini untuk menu kembaliannya kita klik aja. Kembaliannya 100.000. Kita insert. Nah, di sini akan masuk tuh datanya. Kita pesan lagi satu lagi ya. Nih. Kembaliannya sama 100.000 karena harganya 200.000, saya masukkan 300.000, kembaliannya tetap kan sama 100.000. Kita insert. Jika ingin menghapus tinggal diklik di sini. Udah ke select semua, kita delete. Nah, untuk mencetaknya kita tinggal klik payment receipt ini. Kita pilih Microsoft to print to PDF. Kita print aja satu lembar ya. Tunggu ya, masih loading. Nah, otomatis akan muncul nih seperti ini. Osteria Francescana, data grid view-nya muncul juga nih, harga semua sama kembalian. Ini pack number-nya. Tuh. Seperti itu nih, pack 1 di bawahnya kan. Tadi kan yang di atas ini nggak kita pakai, kita cuman pakai nomor halaman di bawah aja. Tadi kenapa ini Januari? Karena saya memakai M-nya tadi 4 ya untuk bulannya itu. Seperti itu, kita save saja ya di dokumen. Namanya nih. Tuh ada kan dia bisa kesimpan. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Terus yang terakhir ini untuk secret button ini cuma iseng-iseng doang ya. Ibaratnya Siska lah mesen. Yang punya aplikasi ini Reza kan. Reza jahilin Siskanya masuk ke secret button kan. Siska ini kepo. Ya kan Za? Za? Siska kepo kan, apa sih secret button ini katanya kan? Diklik dari Siska, wis langsung muncul kan. Waiting for me, maukah kamu menungguku kan? Kata Reza. Siska pilih yes. Ternyata isi di secret button 2 ini ya cuman kayak gini. Make your order, tunggu saya membuatkan pesananmu. Oke, ya. Kurang lebih demo aplikasinya seperti itu ya. Baiklah, teman-teman semua, kurang lebihnya presentasi tentang final project program lanjut kita seperti itu ya. Itulah kemampuan kita semua seperti ini yang hanya bisa kita keluarkan untuk saat ini ya. Terima kasih sobat-sobatku atas partisipasinya. Semoga di semester depan kita semakin ahli ya dalam membuat program. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.